Tahu gak? Guru BK tuh kalau di sekolah kerjanya cuma jadi polisi sekolah. Tunggu. Statement dari mana tuh? Emang gitu kok, guru BK aja nih kalau di sekolah kerjanya cuma nyitain makeup para siswi, guntingin rambut siswa yang gondrong, atau cuma sekedar negur-negur anak yang bermasalah aja. Mending kita kupas deh, sebenarnya peran dan tugas guru BK di sekolah tuh harusnya yang kayak gimana sih? Oke, coba bayangin gini, kalian lagi asik-asik makan di kantin sekolah, tiba-tiba ada salah satu teman yang mendekat, terus bilang, kamu dicariin sama guru BK tuh, suruh ke ruangannya. Kira-kira gimana reaksi kamu? Gerah ya? Biasa aja? Panik? Atau mungkin langsung mikir, aduh bikin salah apa nih sampai dipanggil guru BK? Memang gak dipungkiri lagi, kayaknya pikiran-pikiran negatif akan selalu jadi reaksi paling awal yang muncul di kepala siswa-siswi saat mereka diminta buat datang ke ruangan BK. Soalnya stigma guru BK yang hanya berurusan dengan anak-anak nakal atau bermasalah seperti itu kayaknya udah melekat banget sama profesi guru yang satu ini. Guru BK jadi ditakuti dan dianggap polisi sekolah karena seakan-akan tugas mereka ya cuman kayak disebutin di awal. Padahal tugas guru BK lebih daripada itu. Guru BK memang lebih sering terlihat punya peran sebagai polisi sekolah. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya peran guru BK itu sangat penting di dalam satuan pendidikan. Udah ada yang tahu belum peran dan fungsi guru BK di sekolah kayak gimana? Kalau belum, sini aku kasih tahu. Abdul Rahman di dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran guru BK adalah sebagai pelaksana utama yang mengkoordinir semua kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Gunanya untuk apa sih kegiatan itu? Gunanya adalah untuk membantu siswa yang mungkin lagi punya masalah untuk akhirnya dapat menyelesaikan dan menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Juga di sini peran guru BK adalah membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri dalam mengambil setiap keputusan, termasuk dalam penyelesaian masalah mereka. Guru BK melalui program-program layanan ke-BK-annya berusaha untuk membantu para siswa mencapai tahap perkembangan yang optimal, serta mampu mengembangkan potensi dirinya. Guru BK juga punya peran untuk jadi mediator. Misalnya kamu lagi kena kasus atau kamu lagi butuh bantuan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini, guru BK akan berperan sebagai mediator yang menjembatani antara kamu si siswa dengan pihak sekolah dan juga orang tuamu. Hal yang berikutnya harus kamu tahu adalah mengenai fungsi guru BK. Emangnya fungsi guru BK apa aja sih? APKIN atau akronim dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia menyatakan bahwa guru BK memiliki 10 fungsi dalam tugasnya. Ayo kita breakdown satu-satu. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Maksud dari fungsi ini adalah guru BK perlu membantu siswa untuk dapat punya pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Misalnya membantu siswa untuk tahu kekurangan dia apa, kelebihan dia apa, potensi dia di mana, dan bagaimana cara untuk mengembangkan potensi itu agar diri siswa ini dapat bisa berkembang secara optimal. Fungsi yang kedua adalah fasilitasi, yaitu guru BK harus banget memfasilitasi dan membantu serta memberikan kemudahan kepada siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Ketiga yaitu fungsi penyesuaian, artinya guru BK punya tugas untuk membantu siswa agar bisa menyesuaikan dirinya baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Penyesuaian ini bersifat dinamis atau konstruktif ya. Selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Di sini guru BK punya fungsi untuk bekerja sama dengan pendidik lain, baik yang ada di dalam satuan pendidikan maupun di luar itu. Kayak contohnya ada siswa yang mempunyai masalah berat banget dan udah di luar kewenangan dari seorang guru BK. Nah, guru BK bisa melakukan referral atau alih tangan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, misalnya psikolog ataupun psikiater. Fungsi selanjutnya adalah adaptasi. Maksudnya di sini guru BK perlu membantu guru lain atau pelaksana pendidikan ya, supaya bisa menyesuaikan program pendidikannya ataupun cara mengajar mereka terhadap kebutuhan, minat, serta kemampuan siswa. Selanjutnya ada fungsi preventif. Nah, fungsi ini berkaitan dengan upaya si guru BK untuk selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan masalah yang mungkin akan terjadi dan mencoba untuk mencegah supaya para siswa tidak mengalami masalah tersebut. Nah, kalau fungsi ini biasanya dilakukan dengan setting bimbingan individual ataupun bimbingan kelompok.
Selanjutnya adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini maksudnya adalah guru BK membantu konseli sehingga dapat memperbaiki perubahan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan atau yang sifatnya kuratif. Nah, kalau fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang sudah terlanjur mengalami suatu masalah, baik yang ada sangkut pautnya dengan aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Biasanya fungsi ini ada di dalam setting konseling, baik individual maupun kelompok. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan. Maksudnya adalah guru BK berusaha untuk membantu siswa baik yang udah mengalami maupun yang belum mengalami suatu masalah, supaya bisa menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang sudah tercipta di dalam dirinya. Oke, kita ke fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Di sini biasanya siswa yang lebih aktif, dan tugas guru BK adalah membantu mengembangkan rasa ingin tahunya tersebut. Nah, teknik yang biasa digunakan di sini yaitu pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, brainstorming, homeroom, dan lainnya. Oke, aku kasih tahu satu bahasan lagi ya, yaitu tentang tugas guru BK. Kayaknya hal ini juga sering menjadi pertanyaan ya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan guru BK di sekolah? Apa aja sih tugas mereka? Dikutip dari edukasi okezone.com, tugas guru BK itu ada 7 diantaranya. Yang pertama, guru BK harus memberikan bimbingan akademik untuk siswa. Misalnya nih, kayak ada beberapa siswa yang kesulitan buat paham sama suatu materi, pelajaran yang cepat, sehingga mereka butuh perhatian lebih dari guru. Tugas guru BK di sini adalah memberikan konseling kepada siswa tersebut, dan bersama kita cari cara nih solusi yang tepat itu seperti apa. Tujuannya adalah agar siswa tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. Yang kedua, ada memberikan bimbingan karir. Ini tuh sebenarnya jadi hal penting banget sih buat para siswa, karena guru BK di sini akan berusaha untuk bisa memenuhi dan memberikan informasi yang selengkap-selengkapnya pada para siswa yang berkaitan dengan karir. Misalnya, kayak tentang ujian masuk universitas, sampai bantu siswa juga untuk menentukan jurusan yang tepat lewat berbagai tes. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Yang keempat, guru BK juga bertugas sebagai mediator untuk siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Yang kelima, tugas guru BK adalah membantu guru yang lainnya menemukan metode belajar terbaik bagi siswa. Guru BK ini nggak cuma berurusan sama siswa loh guys, tapi perlu membantu guru-guru pelajaran lainnya untuk menemukan metode belajar yang tepat bagi siswa. Karena kadang-kadang ada beberapa guru yang belum paham karakteristik siswanya dan nggak tahu nih gimana metode belajar terbaik untuk mereka. Nah, dari serangkaian tes, guru BK bisa melihat berbagai aspek untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian dari siswanya. Tugas ke-6 guru BK adalah memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi siswa di sekolah. Gak jarang para siswa di sekolah punya tekanan-tekanan dalam dirinya yang mungkin bersumber dari keluarga, teman, atau pelajaran yang membuat siswa itu sangat kewalahan. Selain itu, kebutuhan kesehatan mental siswa yang gak terpenuhi di rumah juga bisa menghambat perkembangan akademik, karir, sosial, maupun emosional mereka. Makanya, guru BK perlu membantu siswa meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, membantu siswa berperilaku positif, dan lain sebagainya yang bisa mendukung terpenuhinya kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Untuk tugas guru BK yang terakhir adalah mereka perlu menanamkan sikap pendidikan karakter yang baik untuk para siswanya. Karena pendidikan karakter inilah yang sering disalahartikan, bikin muncul stigma di masyarakat kalau guru BK itu adalah polisi sekolah yang mengatur siswa, mendisiplinkan siswa, padahal maksudnya bukan untuk mengekang siswa, tapi tujuannya adalah menanamkan karakter budi pekertian dan disiplin pada siswa, sehingga para siswa ini memposisikan dirinya dimanapun dia berada. Oke, aku udah ngomong panjang lebar nih tentang peran, fungsi, dan tugas guru BK. Apakah hal ini cukup mempengaruhi stigma kamu terhadap guru BK yang dicap sebagai polisi sekolah? Aku harap setelah kalian mendengarkan ini, stigma-stigma seperti sebelumnya bisa berkurang ya. Jangan takut ya untuk datang ke ruang guru BK. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga video ini membantu kamu ya.
tunggu dulu, jangan pergi dulu. Sebelum video ini benar-benar berakhir, aku mau kenalin ke kamu dulu nih orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan video ini. Video ini dibuat untuk tugas UAS mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Rifki Asyidiki MPD, dan video ini dibuat oleh kelompok 4 yang anggotanya antara lain Derni Dwi Yulianti, Maharani Ahda, Sylvia, dan Konita Amalia. Oke deh, udah selesai nih guys. Sampai jumpa di video berikutnya.